Saya berharap UMKM ini cepat naik kelas. Amin. Dengan cara ada pendampingannya, sistemnya juga mereka itu naik kelas juga dibantu. Bagaimana cara naik? Kalau mau turun enggak apa-apa, ditarik diberorot gitu sudah turun. Naik kelas ini artinya dia sekarang itu jualannya berkisar omsetnya cuma 100 juta atau 50 juta. Dia bagaimana cepat segera akan naik kelas, bisa omsetnya berlipat-lipat. Benar. Hai, balik lagi Empower sama Niko di sini di podcast Suara Rakyat. Yang kali ini banyak banget yang bilang ekonomi itu bergerak dari pusat, kayak di proyek besar ataupun dari industri raksasa. Padahal, salah besar. Malah yang sering terjadi itu penopang sebenarnya itu dari rakyat kecil, ya, kayak yang bekerja tiap hari, contoh kayak UMKM, petani, pedagang, dan masyarakat desa. Yang kali ini nih ya, kita bakal menggali gimana sih sebenarnya ekonomi daerah ya bisa tumbuh jika rakyat diberi ruang untuk bergerak, berkembang, dan diperdengarkan kebutuhannya. Nah, kali ini Niko nggak sendiri, yang kita kedatangan anggota DPRD Jawa Timur Komisi C yang sebenarnya Bapak ini fokus banget sama isu-isu ekonomi rakyat, UMKM, dan juga pembangunan berbasis desa. Selamat datang Pak Sambil. Selamat datang. Sehat ya Pak? Sehat. Masya Allah. Pak Sambil, ini kalau misalnya Empower mau tanya-tanya tentang ekonomi, indis ekonomi, boleh langsung di kolom komentar bawah. Tapi sebelum itu, aku dulu, sorry itu sih ya. Pak Sambil, jadi bahasa yang lagi rame diomongkan adalah indis ekonomi Pak, ya. Indis ekonomi rakyat yang paling nyata saat Pak Sambil turun ke dapil itu seperti apa Pak? Ya, ketika saya turun ke dapil, realitasnya itu memang berbeda dengan apa yang disampaikan, yang ada di media-media. Mungkin pemain-pemain kelas atas, kelas menengah dan ke atas. Di bawah ini rakyat secara rutin dia menggerakkan ekonomi, terutama di pasar-pasar, beli tengkulak-tengkulak kecil yang membeli barang dari desa dibawa ke pasar dan lain sebagainya, UMKM. Masyarakat itu perputaran ekonomi bisa dihitung setiap harinya berapa di pasar yang terjadi. Walaupun pasar kecil, hampir itu miliar juga Sebenarnya. Iya. Nah, ini tidak terpantau, tidak dilaporkan sistem yang seperti ini yang ada di masyarakat kita. Cuman memang mereka walaupun marginnya tipis, tapi mereka terus bergerak sehingga untuk pembiayaan kebutuhan keluarganya mendapatkan hasil dan cukup dimakan untuk sekeluarga. Oke. Tapi ini sebenarnya yang siapa sih hari ini ya, bukan hari ini, kali ini yang paling menopang ekonomi daerah dari UMKM kah, dari desa atau dari sektor lain Pak? Ya tentu UMKM. Saya contohkan ya, bahwa Bank Jatim mengeluarkan kredit UMKM. Ternyata Bank Jatim ini yang paling sehat dari bank-bank yang lain. Iya kan? Oke. Ini kan bukti nyata. Iya. Berapa ribu Bank Jatim mengeluarkan kreditnya untuk UMKM, yang macet itu hanya sekian, hanya 1%, di bawah 1%. Mereka bagus sekali karena UMKM ini menggerakkan secara real ekonomi di masyarakat. Ya, tanpa Bank Jatim ya saya kira kurang efektif lah. Nah, untuk tantangan terbesarnya sebenarnya yang dialami sama pelaku UMKM di Jawa Timur saat ini itu apa Pak? Saya melihat
banyak tantangan ya, adalah terutama permodalan. Oh, Nah, oke, oke. saya berharap agar bank-bank yang beroperasi di Jawa Timur, baik bank daerah maupun nasional, ya sedikit melonggarkan persyaratan-persyaratan mereka yang kebutuhan modal, terutama ya UMKM ini, masyarakat kecil kebutuhannya cuma tidak terlalu besar, 50 sampai 100. Ini mohon sesuai dengan petunjuk dari Menteri Keuangan. Tidak usah diminta agunan, syarat-syarat bermacam-macam, tetek bengek, cukup KTP dan KK itu sudah bisa. Dipermudah ya. Dipermudah. Gitu ya. Dilonggarkan. Dilonggarkan. Ya, jangan terlalu ketat. Nah, syaratnya itu tidak perlu diperketat, Iya. karena juga dari warga desa biar mudah juga ya Pak Iya. ya, untuk mengajukan pinjaman Iya. ataupun itu ya Pak. Kalau satu orang 50 juta saja, itu kalau sudah 1.000 orang Pak, cuma berapa? 500 juta. 500 juta. Iya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan menengah kalau macet, dia itu triliunan. Nah, iya. Satu kran macet saja sudah berpengaruh terhadap bank itu. Itu. Ya. Nah, tapi kalau ngomongin UMKM desa sama kota itu bedanya apa Pak? Yang dipikirkan masyarakat kota, desa itu UMKM-nya itu hanya skala-skala kecil. Beli kebutuhan orang-orang di desa terkait dengan mungkin sayur, lauk pauk, kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau masyarakat kota itu kan beda. Yang dibutuhkan dia itu di sektor pembangunan building, gedung dan sebagainya, atau bisa juga dalam kategori ngeredit rumah untuk kebutuhan mobil. Iya. Nah, kalau desa kan paling sepeda motor. Iya, kebutuhan sehari-hari beras, gula. Iya. Ya. Tetapi kan sekarang kan beda. Dia itu walaupun dia membeli beras setiap hari, dia juga sebagai produsen. Harga gabahnya mahal sehingga dia bisa menyimpan kepentingan untuk sehari-hari anak dan keluarganya. Sangat ini ya, Iya. bertimpang ya, tapi sebenarnya sama-sama butuh gitu Iya. ya kan. Tapi ini untuk keluhan dari masyarakat desa yang jarang terdengar, tapi sebenarnya itu sangat penting. Ini sebagai Pak Sambil pasti turun ke lapangan, pasti tahu ini ya kan, gimana tuh Pak? Ya, masyarakat desa itu banyak mengeluh keterbatasan akses informasi dan peluang usaha. Oke. Apalagi sekarang dicanangkan oleh pemerintah yaitu Koperasi Merah Putih. Base camp-nya kan di desa itu. Nah, sekarang desa-desa juga sudah banyak ada pertumbuhan kayak dapur gizi, Ya, itu MBG. MBG. Nah, kalau menurut saya berikan kepada suppliernya itu diberikan kepada Merah Putih, Koperasi Merah Putih, agar mereka bisa ikut memanfaatkan peluang-peluang usaha di sini. Ada sayur, ada telur, ikan, daging, ayam kan. Iya, kan bisa. harusnya ya. Mestinya harus bisa. Ini kreativitas kepala-kepala desa yang mestinya harus bekerja sama dengan MBG di tempatnya. Karena satu kecamatan kalau tidak salah itu hampir 5 MBG. Itu lumayan banget Pak. Lumayan. Jadi kalau nanti itu di satu kecamatan itu misal kata ada 20 desa, tinggal dibagi berapa? Kalau 4 MBG-nya, ya dibagi berapa desa? Ya. Mungkin desa ini untuk pemenuhan telurnya, dagingnya ikannya, mungkin. dagingnya, atau sayur mayur, mayurnya, buah-buahnya, atau bumbu-bumbunya, atau buah. Kan Indonesia kaya sama rempah-rempah, Iya. bumbu, kenapa nggak dimanfaatkan juga gitu Iya. ya kan? Tuh, Pak. Nah, ini sebenarnya untuk UMKM sendiri, bagaimana pola adaptasi UMKM setelah masa krisis di beberapa tahun terakhir ini, Pak? Ya kan memang sekarang ini sejak COVID kemarin, kita itu diperkenalkan dengan bisnis melalui online. Ya. Nah, sedangkan
offline-nya kan biasa sudah terjadi kan, sudah rutinitas masyarakat desa. Ini kan online-nya. Tetapi sekarang itu bapaknya ini tidak paham online, ibunya tidak paham, tapi anaknya kan pintar. Iya, benar. Malah yang barangnya bapak ibunya yang jual bahkan anaknya. Nah, ini memberi peluang terhadap kreativitas anak-anak Indonesia. Dia itu tidak sibuk main HP hanya untuk main-main TikTok, main-main Instagram, ya Facebook dan lain sebagainya. Dia sekarang yang kreatif ini, saya lihat termasuk anak saya sendiri. Dia sudah belajar untuk bagaimana mengenalkan produk-produk yang diproduksi oleh orang tuanya atau tetangganya atau keluarga yang lainnya, dia dijual secara online. Bahkan itu yang terkenal sekarang itu rujak, banyak ini yang sukanya anak-anak muda itu sempal, seblak. Seblak itu. Itu Mbak, tiap hari anak saya beli seblak itu pakai online. Wow, seblak. Iya. Hati-hati usus Anda ya, ususnya ya. Mau dengar nggak berapa porsi satu hari? Berapa tuh, Pak? Itu hampir 1.000. Satu hari? Satu hari. Coba keuntungannya berapa? Wah, harus dihitung. Hanya tetangga desa loh itu. Wah, yang beli tetangga desa? Iya. Oh gitu. Hanya tetangga dia jualan di sebelah desa saya. Dia buat online sebelah. Ada bakso, ada rujak. Kalau rujak dengan sebelah kan hampir mirip ya. Nah, itu banyak sekali. Wow. Apalagi hari Minggu, dia mencapai hampir 1.000 katanya kalau hari Minggu. Kalau hari-hari biasa memang nggak banyak. Berarti nih ya buat orang tua di rumah jangan marahin anaknya HP-an mulu. Enggak, itu nggak lagi mainan, tapi lagi jualan bener ya Pak? Ya, jualan. Gitu. Tinggal orang tuanya itu kan mengarahkan. Nah, itu dia. Arahkan kepada hal-hal yang menguntungkan, yang bisa mendapatkan hasil. Jangan diarahkan, jangan terus jangan henti-hentinya, kita juga kontrol HP-nya. Nah, itu. Jangan asal dimarahin tapi dibantu diarahkan. Iya, ya, dibantu Pak, diarahkan. Diarahkan karena juga anak investasi ya, karena suruh aja anaknya jualan. Bercanda, Pak, bercanda. Nanti kita bakal balik lagi ya ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Balik lagi di podcast Suara Rakyat, masih teman sama Niko dan juga Pak Samwil, besti aku nih ya. Dan kali ini kita mau ngomongin tentang membangun ekonomi dari desa dan UMKM. Nah, ini tadi Niko udah sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Samwil. Ini ada pertanyaan yang terngiang-ngiang banget nih di otaknya Niko nih ya. Kenapa desa ya pada akhirnya jadi fondasi yang penting untuk ketahanan dalam ekonomi daerah, Pak? Ya, begini, desa ini kan lengkap. Punya sesuatu yang sumber daya alamnya lengkap. Kota tambak nggak ada, sawah nggak ada, adanya di desa kan? Benar. Iya. Benar. Nah, terus di desa yang nggak ada mungkin apartemen ya, hotel-hotel. Nggak ada juga sih Pak kalau begitu Pak. Bapak. Ya, jadi secara tegas saya katakan desa ini adalah sesuai dengan pertanyaannya fondasi ekonomi. Benar. Mereka itu mandiri di bidang pangan, mandiri di bidang, menurut saya juga alamnya mendukung, dari sumber gunungnya, airnya, tanahnya. Nggak ada, desa itu jarang sekali yang ada PDAM-nya kok. Benar. Walaupun catatannya memang di desa ini sumber airnya ya seadanya yang seperti kita alami sekarang. Ya, saya kan enggak pernah punya di rumah di kota, di desa aja. Tapi ya memang kalau diuji mungkin lebih baik di kota kalau untuk kesehatan airnya. Tapi ya karena sudah kebiasaan seperti itu ya enggak ada kendala di desa ini gitu loh.
padi ya sawah ya punyanya orang desa. Desa, benar. Orang kota kalau makan kan mestinya kulaan ke desa kan. Benar. Nah, tetapi sistem perekonomian sekarang, sistem informasi dikuasai kota. Nah, orang kok desa bahkan beli beras ke kota. Padahal harusnya desa punya sendiri ya Pak. Iya, mestinya yang cocok kalau sekarang membuat bulog itu mestinya di desa, nggak usah di kota. Karena lebih banyak penyimpanan untuk bahan pangan ya di desa. Iya. Kenapa di kota? Kalau dulu kan sistem mandiri, bulognya orang desa punya sendiri. Depan rumah ada semacam gazebo, di atasnya ditaruh untuk penyimpanan beras. Itu kan bulog mandiri kan. Bulog mandiri. Kalau sekarang malah jadi kebalik ya Pak. Iya. FYI nih ya, Empower ya Pak Sambil nih dulunya adalah bolang sebenarnya ya. Jadi tahu masalah UMKM, masalah desa dan sebagainya nomor 1. Bener udah ya, paling bener dah ya kan. Nah untuk itu Pak, bentuk pembangunannya sebenarnya bisa yang paling dirasakan lah untuk manfaatnya pelaku UMKM di desa itu apa aja? Ya tentu karena masyarakat desa itu butuh infrastruktur yang memadai, karena kepentingannya kan jalan untuk rutinitas dia sehari-hari, apalagi kan jalan untuk tani seperti jalan usaha tani lah. Di antara sawah sekarang banyak sawah itu yang atau kebun sudah kesulitan membawa hasil panennya kalau infrastruktur jalannya tidak kita bantu. Oleh sebab itu kesempatan ini juga mudah-mudahan didengar ini oleh pengambil keputusan ini. Halo, tolong info. Jadi infrastruktur jalan jalan terutama untuk JUT, jalan usaha tani istilahnya, itu juga benar-benar dirasakan penting adanya oleh masyarakat desa. Nah, ini yang Niko tahu dari berita kemarin ada kereta api khusus untuk petani, Pak. Nah, menurut Pak Sambil gimana? Apakah itu benar-benar dibutuhkan untuk warga desa? Atau kalau dulu kan sudah ada. Benar, sekarang diadain lagi, Pak. Ya, tapi kan di daerah-daerah yang ada pabrik tebu. Kan mungkin seperti itu yang dimaksud itu. Bukan untuk keseluruhan berarti. Bukan untuk keseluruhan. Kurang tersasar berarti. Kurang tersasar nih. Nah, ada lagi nih Pak, yang Niko juga pengen tanyain. Sebenarnya menurut Pak Sambil sendiri ya, gimana pemanfaatan dana desa itu bisa lebih langsung menyentuh ekonomi rakyat? Jadi faktor-faktor yang dimaksud Mbak Nike tadi itu yang menyentuh masyarakat. Pemanfaatan dana desa yang tadi kan sudah saya bilang bahwa sekarang itu kalau bicara desa, kalau jenis usahanya kan ada BUMDes. Iya. Sekarang kan sudah digelar oleh Pak Presiden. Benar. Ada Koperasi Merah Putih. Kalau BUMDes itu dengan Koperasi Merah Putih itu tidak sinergi dengan kepentingan masyarakat, tidak bisa ikut berusaha menjual atau membeli kebutuhan masyarakat, menjual hasil pertanian, ya mulai saat ini artinya harus sudah sinkron. Mana yang harus didahulukan? BUMDes juga sudah terbentuk loh dulu itu. Sekarang ada lagi Koperasi Merah Putih. Mungkin BUMDes itu modalnya nggak disupport dulu oleh perbankan. Sekarang Koperasi Merah Putih harus disupport oleh perbankan. Cuman nanti dilihat usahanya untuk apa. Itulah saya berharap segera terrealisir ini agar orang-orang desa cepat bisa berusaha dalam hal menjual hasil-hasil produknya atau membeli produk orang lain untuk kepentingan orang-orang di desanya. Amin. Semoga beneran terrealisasikan ya. Halo P-Info didengar ya. Nah, untuk itu faktor yang membuat UMKM sulit naik kelas, Pak. Meskipun ada banyak program pelatihan, itu apa aja tuh?
menurut saya itu pendampingan itu penting. Dan juga seminar-seminar ya harus mereka diikut sertakan lah, agar dia cepat naik kelas. Bagaimana UMKM itu bisa naik kelas? Artinya jualannya tidak offline saja, bisa online nanti. Nah, ini perlu pendampingan, perlu kayak acara seminar-seminar seperti itu, agar dia sekarang dia modalnya diputer misalnya atas 100 juta, tahun depan mestinya sudah harus bisa 200 juta, dan setiap tahun dia meningkat. Nah, saya di Gresik ini punya kelompok. Wah. Ada 1.000 orang UMKM ini. Ya, kelompok itu didirikan, jualannya beda-beda. Ada yang batik, ada yang kaos, ada yang untuk apa? Itulah boneka-boneka yang dari kain bekas. Iya, iya kain-kain bekas itu macam-macam. Ada yang kapal-kapalan yang pakai minyak itu. Oh iya. Cetek. Iya, macam-macam. Itu 1.000 orang banyaknya. Dan selalu saya fasilitasi tiap 1 tahun 2 kali. Saya biasanya sewa di I Love GKB itu kan tempatnya besar sekali. Mereka saya kumpulkan jualan di situ. Pasar malam, Pak. Pasar malam. Rumah saya, Pak, dari situ, Pak. Iya, pasar. Iya, Pak. GKB, Pak, rumah saya, Pak. Itu, dulu itu kalau sudah musim durian, juga saya undang. Pasar Duren, Pak, itu, Pak. Iya, saya itu yang mengadakan itu. Oh, jadi Bapak. Iya. Bikin saya pusing, Pak. Saya nggak suka durian, Pak. Saya nggak suka durian, ya Allah. Ternyata. Perannya Bapak ini keren sekali ya. Berarti memang harus benar-benar ada pendampingan dan juga by online. Iya. Ya kan? Karena sekarang udah era digitalisasi benar ya Pak ya. Dan juga harus ikut seminar untuk warga desa ya kan. Harus beneran manut, istilahnya ikuti aja ya. Ini udah pakar nih, mohon maaf bocoran ini pasarnya udah pakar. Jangan yang jualan di TikTok hanya orang Jakarta. Nah itu pembelinya orang desa. Nah kita dibalik, jualnya dari orang-orang desa, yang beli justru orang Jakarta. Gitu. Bahkan orang luar negeri kan gitu. Harusnya itu ya biar perputaran lagi ekonomi di desa makin berkembang lagi ya Pak ya. Ya. Jadi gitu ya buat teman-teman yang di desa, yuk semangat ya, ikuti apa kata Pak Sambil ya. Nanti tak bocorin lagi pertanyaan apa yang aku masih kepo sebenarnya ya. Untuk segmen 2 kita akhiri dulu, kita tarik nafas dulu. Pak monggo kopi dulu Pak. Oke, kita akan balik lagi ke segmen ketiga. Balik lagi di podcast Suara Rakyat dan ini adalah segmen terakhir. Kita bakal ngomongin tentang ketahanan daerah, sinergi UMKM, desa, dan kebijakan publik. Nah, ini buat Pak Sambil, sebenarnya untuk Pak Sambil sendiri, definisi ketahanan ekonomi daerah menurut perspektifnya Bapak gimana tuh? Bingung juga pertanyaannya itu. Jangan bingung Pak, jangan bingung. Pegangan dulu Pak, pegangan dulu. Ketahanan itu ada beberapa hal. Ada ketahanan pangan, sekarang yang lagi keren. Benar. Ada ketahanan sosial, di mana masyarakatnya juga secara sosial rukun. Nah, itu kan juga merupakan ketahanan. Benar. Artinya mungkin yang dimaksud ketahanan daerah itu tentang ekonomi ya. Benar, ekonomi ya. Ya, menurut saya kita kan sudah diuji oleh beberapa krisis. Krisis moneter tahun 98, ya, saya merasakan 97 banyak kekuatan-kekuatan yang runtuh pada saat itu. Banyak perusahaan-perusahaan besar runtuh juga pada saat itu. Terus di COVID-19 kemarin juga hal yang sama. Oleng semua Pak. Oleng semua. Baik perusahaan yang menengah ke atas. Tetapi harus kita, usaha-usaha kecil pada saat itu mereka tidak terpengaruh, namun sistemnya yang berbeda. Seperti yang saya katakan dari tadi, perdagangan online kan yang karena berbeda suasana,
sekarang menjadi perdagangan online pada saat itu. Secara otomatis masyarakat itu secara ekonomi harus bergerak dan punya kreativitas yang tinggi dan bertahan secara ekonomi untuk kepentingan mereka. Ini yang menurut saya yang paling penting. Walaupun ada gejolak kayak tsunami, kayak COVID, ada krisis moneter, masyarakat itu seolah-olah tidak merasakan yang di bawah loh. Iya. Yang tidak pernah merasakan. Kecuali memang COVID kemarin itu memang semuanya runtuh memang. Semuanya. Dan ini menimbulkan sekarang sistem baru perdagangan, yaitu perdagangan online. Nah, mudah-mudahan kita tidak pernah ada lagi ya hal seperti itu. Baik. Semoga nggak ada lagi ya Pak. Ya. Untuk lagi pokoknya kita terus bertahan, Ya. maju, naik Ya. ekonomi ya Pak Indonesia ya. Amin ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih untuk mengukur apakah daerah itu benar-benar tangguh secara ekonomi? Jadi banyak hal yang di desa itu produktif. Juga sudah saya singgung kemarin tadi itu ada perputaran ekonomi yang sangat signifikan. Adanya pasar-pasar tradisional, ya. Mereka justru yang bisa memberikan stabilitas harga dari bawah. Harga ikan produksi mereka dijual ke kota. Misal kata bandeng yang banyak di tempat saya, ada mujair, ada udang, hasil ikan darat, tangkapan juga, hasil laut juga banyak sekali, bertonton dari tempat saya. Ini juga mereka itu menciptakan ekonomi yang sangat tangguh. Indikatornya apa? Bukti hanya jangan di laporan saja. Lihat di sana. Di lapangannya langsung. Di lapangannya. Turun. Nah, TPI tempat pelelangan ikan. Terus pasar-pasar kecil yang di desa. Coba turun. Baru nanti tercengang akan nilainya. Jangan cuma duduk-duduk aja. Upsi, maaf Pak, tolong selamatkan saya. Memang benar ya, daripada lihat laporan terus ya, kenapa nggak langsung aja terjun lapangan biar langsung tahu ya kan, gimana pada akhirnya ekonomi di daerah itu sebenarnya tangguh loh gitu loh ya. Kan? Pasarnya juga nanti paling dari pagi buka, tutupnya masih jam 9, jam 10 malam. Bener. Habis itu nanti ada buka lagi Iya kan? sorean. Gitu. Cuma berapa jam doang, tapi udah meledak. Dahsyat kekuatannya. Cuman ini tidak ada laporan khusus atau tidak ada penelitian khusus dari pemerintah. Sebabnya tidak ada dilaporkan. Itu. Boleh dilirik lagi ya, tolong di. Untuk peran kebijakan publik untuk memastikan UMKM dan desa tetap kuat menghadapi tekanan pasar itu apa Pak? Ya seperti mereka itu, kita itu sebagai bagian dari pemerintah. Ya. Pemerintahan harus kebijakan publiknya harus bisa melindungi mereka, mempermudah, dan akses modal yang seperti saya katakan tadi, perbankan yang ikut ambil bagian, persyaratannya tidak terlalu ketat. Terus membuka peluang pasar, peluang pasar ya diikut sertakan kegiatan-kegiatan. Misal kata provinsi sekarang sedang mengadakan pameran di Sulawesi yang sering Ibu Gubernur kita, terus mengadakan kegiatan di Sumatera, di Jakarta. Ya pelaku-pelaku yang di daerah ini ya diikut sertakan. Diajak ya. Jangan cuma pelaku-pelaku yang ada di kota. Jangan pelaku besarnya. Itu dia. Pelaku-pelaku kecilnya juga diberi porsi lah, agar mereka itu punya pengalaman. Digandeng gitu. Digandeng. Itu yang Pak. Nah untuk dari anggota DPR sendiri nih, Pak Sanwil,
Gimana DPRD untuk memastikan program ekonomi rakyat nggak berhenti di proposal atau seremonial aja? Ya DPRD ini mestinya juga harus terjun ke lapangan untuk memastikan di lapangan itu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Ya termasuk memastikan anggaran tepat sasaran. Jika ada program tidak berjalan, ya mestinya harus segera menghubungi OPD terkait. Langsung gitu. OPD prinsipnya ya program harus berdampak, bukan hanya bisa berjalan saja, berdampak baik terhadap masyarakat, terutama yang sudah ada posnya. OPD ini kan banyak OPD. Misal kata posnya kalau terjadi bencana, DPR itu juga harus aktif juga. Oke. Memantau, apalagi sekarang musim bencana. Sekarang kita lagi erupsi Gunung Semeru. Benar, Semeru. Terutama DPR yang di sana, di dapilnya terutama, itu harus aktif memberikan sebuah pemantauan yang ketat. Bagaimana di sana sekarang erupsinya seperti apa? Terus masyarakatnya yang berbahaya di daerah-daerah yang bahaya segera diungsikan lah ya. Tetapi bukan cuma itu saja yang saya maksud. Ada banyak misal kata yang dimaksud evaluasi lapangan itu ya juga bukan cuma hanya bencana. Jadi di sekolah-sekolah juga sekarang kan sudah, iya sekolah-sekolah itu juga kita harus aktif juga memantau. MBG ya Pak? Bisa juga MBG. Bisa, walaupun toh MBG sistemnya sudah ada. Tetapi kita sebagai wakil rakyat, hanya wakil lah ya. Hanya wakil. Kita juga harus bisa memberikan minimal pemantauan agar kejadian-kejadian keracunan tidak terjadi kan. Itu dia. Harus terus dipantau. Iya kan, nggak cuma hanya berupa proposal aja. Oh iya aja nih, nggak di lapangan. Jadi setiap program itu harus punya dampak yang baik terhadap di lapangannya. Kalau itu misalkan terkait anggaran, ya bagaimana anggaran itu bisa dilaksanakan secara efisien, gitu. Kenapa harus boros kalau itu bisa dilaksanakan secara efisien? Itu dia. Iya. Aku mau ngomong lebih lanjut tapi takutnya nggak deh Pak, nggak jadi. Terakhir deh Pak. Terakhir ya, kalau Pak Sambil melihat 5 tahun ke depan nih ya kan, seperti apa harapan besar Pak Sambil terhadap ekonomi rakyat Jawa Timur? Saya berharap UMKM ini cepat naik kelas. Amin. Dengan cara ada pendampingannya, sistemnya juga mereka itu naik kelas juga dibantu bagaimana cara naik. Kalau mau turun enggak apa-apa, ditarik diblorot gitu sudah turun. Naik kelas ini artinya dia sekarang itu jualannya berkisar omsetnya cuma 100 juta atau 50 juta. Dia bagaimana cepat segera akan naik kelas, bisa omsetnya berlipat-lipat. Benar. Gitu loh. Itu tidak perlu jualannya terlalu banyak. Malah variasinya lebih banyak. Dia sekarang tidak menjadi spesifikasi. Paham ya? Jadi misal kata dia itu hanya jual sayur saja. Atau produk craft misal kata gantungan kunci. Jangan terlalu banyak dibebankan, dia juga harus berjualan apa lagi, karena itu tidak spesial. Spesifikasinya tidak di situ. Yang spesifikasi gantungan kunci, kaos, cetak kaos dan macam-macam, jangan diberi tambahan lagi yang lain. Nanti kalau tidak spesifikasi dia tidak ditemukan efisiensinya di mana. Biar jadi spesialnya ini dulu nih, dikembangkan sampai gede baru berkembang pelan-pelan. Saya. Karena semakin dia spesifikasi, dia nanti kreativitasnya akan
akan produksi ini lebih murah. Oke. Jadi dia akan lebih efisien di bidangnya. Kalau terlalu banyak, jadi tidak efisien. Misal kata nih, ada dulu kan diperkenakan oleh perkebunan dulu. Jadi ini di daerah ini mangga, nanam mangga. Di daerah ini nanam jeruk. Atau di Blitar nanas, kan banyak nanas kan di Blitar. Itu spesifikasi begitu itu nanti akan tumbuh dan berkembang dan efisien kalau sudah ilmunya didapat. Tidak perlu buru-buru. Iya, jangan di sini pelem, di sebelahnya itu nanti dia nggak dapat ilmu yang matang. Ya. Mangga aja itu sudah banyak jenisnya. Manis, gadung, ya kan? pelem golek. Nah itu iya, dia biarkan dia satu jenis. UMKM juga begitu. Saya berharap itu tidak terlalu banyak beban, tetapi nanti yang dikejar itu omsetnya, bukan variasi barangnya. Belajar dulu meningkatkan omset ya Pak? Iya, itu nanti dia akan secara langsung naik kelas. Oh, baik. Itu yang power kok misalnya bisa Niko simpulkan ya. Untuk UMKM di desa, yuk bergerak bersama, belajar bersama, ya kan, lewat online, digitalisasi, dan ikuti apa kata dari pendampingnya biar sama-sama naik kelas, begitu ya Pak ya. Aku mau ngobrol lagi tapi off cam aja ya, ilmunya dari Pak Sambil menarik sekali gitu ya kan. So kita ketemu lagi di lain kesempatan, mungkin yang power ada mau tanya-tanya tentang UMKM. Ini keren banget sih Pak Sambil ya, ilmunya Pak Sambil mau saya serap sendiri, saya tidak mau bagi-bagi dengan Anda Empower ya. So juga pamit Pak Sambil, terima kasih banyak ya, kita ketemu lagi ya Pak ya. See you di podcast Suara Rakyat berikutnya.